Ya, Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Rahayu Sarang Sinamian. Dumugi pembicaraan kita hari ini menemukan suatu yang sidi akne modelnya nggih. Regane Pak Gung penepi kabar becik nggih. Becik Pak Gung Rai sehat nggih. Hari ini tanggal 26 hari Selasa tanggal 26 April 2022 saya berkesempatan bertemu dengan Ketua Yayasan Arma Museum dan pengelolanya juga anak agung ini ya, mendampingi mahasiswa yang melakukan MBKM di sini ya. Nah, topik kita hari ini bertemu sama Pak Gung adalah kita membicarakan tentang kesadaran spirit, kesadaran logika, kesadaran yang tidak kita sadari ketika kita melihat sebuah alam ya, atau miniatur alam berkaitan dengan budaya Bali. Mudah-mudahan pembicaraan hari ini memunculkan sesana yang nanti akan menjadi spirit mahasiswa untuk mengadakan pengembangan di bidang seni. Ya, selamat pagi Pak Gung. Rahayu Rahajang niki Mang Dekena Rahayu nggih, nyambung pembicaraan kita yang tadi itu berkaitan, kita fokus mungkin ke kesadaran dan melihat, mengedukasi, merespon. Nah, dua niki supaya penapi pandangan Pak Gung secara anunya mengalir mantan Pak Gung nggih. Ya, inilah sebenarnya kalau kita di Bali banyak akibat kita seringnya kita berinteraksi antar manusia dengan manusia, dengan alam, dengan benda-benda seni yang kita temukan di hampir seluruh Bali ya. Dan bahkan kita akan menemukan ada karya seni berupa patung, seram aeng misi saput oleng kan. Nah, itu suatu pertanda kita di sana sadar bahwa kita tidak boleh buang sampah di sana, kita tidak boleh kencing di sana. Itu tanda pertanda dan cara kita menghargai, menghormati, memuliakan lingkungan di sana. Termasuk kesadaran kan juga. Oh ya, jadi kita kita sadar. Kita dengan itu di PT Rago kepepet, nyilang tongos di bos. Oh gitu. Ya, karena kepepet biasanya kita ambil jarak. Kita mau kencing, kita harus bilang komunikasi dengan alam sekitarnya. Ini ke kategori kesadaran spiritual, kesadaran spiritual. Kesadaran logikanya. Logika kita sadar bahwa ini loh cara-cara orang Bali itu mendidik ya, agar kita tidak membuang sampah sembarangan, berak sembarangan, kencing sembarangan. Dengan ada artefak ataupun kayu yang dikasih sapu poleng itu tanda sana. Berarti tempat di sana itu angker. Dan kesadaran. Makin jika kita mengarah ke kesadaran etika sebagai pendidikan budi pekerti ini Pak Gung penepi ya. Nah, disitulah kita automatically akan selalu ketemu kemanapun, jadi kita eling untuk peristiwa itu. Jadi itu kita bawa. Karena ini ada unsur istilahnya kalau kita masuk ke ranah alam yang tidak ada manusianya, ada binatang, kita itu harus mohon izin mau. Nah, itu tadi mengenai cipta itu otomatis menjadi logika agar supaya kita menghormati kekuatan alam semesta yang ada di sana itu. Baik. Nah, setelah tadi ini ada kesadaran ini, nanti mahasiswa silakan bertanya tentang kesadaran yang tiga itu ya. Kesadaran spirit, kesadaran melihat, dan kesadaran tentang pendidikan untuk budi pekerti, menghormati. Nah, maksudnya secara logika. Begini, berarti kita secara logika di Bali kan luar biasa ya, muatan-muatan lokalnya atau lokal wisdomnya. Mungkin aja kita ke ranah seperti yang ke rumah ke desa tetangga. Tentu kan kita itu walaupun kita berteman itu tetap kita menghormati teritorial wilayah yang berbeda. Tentunya kita harus itu tadi kulunun ya. Yang disebut format sudah jelas, ada desa, kalau, patrol. Ini ke kategori termasuk pendidikan etika juga Pak? Termasuk secara memori kolektif memori ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua kita ke kesadaran kita mampu melihat. Kan tadi udah melihat ada ini, kita harus hati-hati.
kemudian mampu juga menyerap, wah ini siapa punya kan gitu, hati-hati ya, dan meresponnya. Nah dari meresponnya inilah akan muncul beberapa penciptaan karya seni ya. Nah kira-kira saya lempar ke mahasiswa dulu, ada pertanyaan siapa dulu? Sinta, silakan. Pertanyaan dari saya buat Bapak, bagaimana tahapan merespon memindahkan Buana Agung ke dalam karya? Oh, tahapan-tahapannya itu atau gambaran untuk merespon ini ketika secara global ya. Ya secara global nanti berapa ya Bagus? Tahapan. Artinya kita juga sebagai harus kesadarannya dulu ya. Kalau kita sudah sadar menjadi bagian dari alam semesta ini ya, tentunya di sini masing-masing akan berbeda cara meresponnya. Kepekaan orang kan beda. Nah kalau saya umpamanya secara magnetik saya bisa menangkap vibrasi alam gitu ya, atau pesan-pesan alam pada saya. Mungkin orang lain tidak. Betul. Nah di sini tergantung kepekaan dan juga tergantung dari orang ini cuek atau tidak. Ya, oke. Ada nilai rasa. Ada. Nah kalau kita merasa menggurui alam, jadi kita dijauhi oleh alam. Kan. Nah kalau kita merasakan menjadi bagian dari alam, jadi kepekaan kita itu nyambung. Ya betul, betul. Jadi nyambung. Loh, saya itu, oh ini kok puitik sekali. Ya, muncullah puisi, muncul ya gambaran-gambaran lukisan apapun jadi ya. Atau tulisan sangat prosa, puisi yang puitik sifatnya. Karena kalau kita perhatikan orang-orang jenius, orang-orang hebat itu, inilah gurunya. Membersih alam semesta guru. Angin pun bertiup menjadi karya seni, karya tulis. Betul. Ya. Matahari itu muncul di sini, sulit kita menjelaskan pada orang lain, menggambarkan alam semesta ini sebagai surga itu ada di sini. Ini loh surga bagi kita, tidak jauh dari kita. Nah disinilah kalau kita sadar bahwa kita itu ciptaan yang mulia itu Tuhan yang Maha Esa, tapi alam semesta ini. Ya. Nah jadi di sini kita dibuat menjadi humble. Benar-benar we are nobody, jadi benar-benar humble karena ada yang kita record tidak bisa kita jelaskan pada orang lain. Karena ini masalah olah rasanya berbeda. Olah rasanya berbeda, kepekaan itu berbeda. Nah kalau you jujur, pertanyaan ditanya pada diri kita, kenapa saya tertarik melukis? Atau saya lebih tertarik membuat berpatung? Padahal itu sebuah ekspresi yang kita ingin sampaikan. Ya, ekspresi ya. Tidak ngerti teknik, tidak mengerti komposisi, yang penting dia diekspresikan. Patah kadi kena ego lah. Marah raga bertentangan kan itu. Menjadilah sebuah artefak yang tanpa sadaran aturan. Ya. Baik. Maksudnya yang lain ada? Mungkin saya pertanyaan Pak. Menurut Bapak untuk kesadaran alam yang disakralkan itu bagaimana? Nah, menurut Bang pandang kesadaran alam yang disakralkan. Artinya wingit, wenten wingit, kepingit, denget. Nah, berarti kira-kira bagaimana? Nah ini sebenarnya kalau kita sebagai orang Bali, kalau kita masuk ke wilayah tertentu, kalau kita itu memang peka, ada alam yang cingin, ada alam yang ramah, ada alam yang benar-benar bares. Ini masuk kategori sesana utamanya Bagus. Sesana yang penting tapi sesana yang belum, khusus. Ini masalah berinteraksi. Oh interaksi. Berinteraksi dengan alam. Maka alam itu alam biasa-biasa. Masuk ke dalam agak cingin karena bulu kuduk kita bisa berdiri gitu ya. Ada kita merasakan otomatis kita merespon secara alamiah juga ragu-ragu gitu. Ya, karena ada sesuatu di sana. Nah, dengan kita sadar bahwa kita masuk ke ranah wilayah tertentu, tentunya kita berhenti nuna hijau di sana. Bapak keling dong. Tegur sapa. Itu etika, masuk etika itu. Ya. Jadi pekerti juga. Ya, walaupun secara hati ya. Betul. Dalam hati pasti. Masih izin tidak numpang lewat, tidak begini. Kayak gitu. Masuk ke sana pelan-pelan tuh. Di sanalah kita baru menyadari tempat ini sakral. Baik, Bagus. Nah, itu dulu ya.
Mas Zuhaya, nanti lain waktu kita nanti lanjutkan masing-masing. Nanti tetap saya izinkan bertanya satu-satu, fokus, karena ini adalah kita membuat konten biar mengkhusus ya. Mudah-mudahan bisa nanti saudara resapi dan lakoni ya. Harapan makin bagus dari 3 niki. Pertama, munculnya kesadaran, kedua, mampu melihat dan mengungkap dan mengolah niki akan membuka sebuah etika budi pekerti yang spesifik terhadap sesama Bali. Nah, punapi statement singkatnya tentang niki ke depan Pak Gung. Kita sebetulnya sebagai katakanlah punya hak dan kewajiban Betul. di Bali ini. Nah, maka di Bali orang-orang itu dibalikan, yang maksudnya punya hak dan kewajiban. Jadi orang Bali itu orang pilihan, orang pilihan. Ya. Nah, harapan kita ke depan di dalam pendidikan apapun ya, yang disebut zaman dulu budi pekerti. Ya. Inilah esensinya budi pekerti. Karena kita tetap ada rambu-rambu desa Kalopatro, rambu-rambunya Nggih. desa Mowocano, Dresto, Betul. dan tradisi atau adat. Baik. Baik. Nah, ini sudah wilayah kita. Kenapa ada ini? Karena dia sebelum agama ada agama, dia masih dikategorikan orang-orang yang animis. Ya, animis ya. Ya. Setelah nikah baru terbentuk ada di Bali. sesana. Ya, terbentuk karena terjadi apa? Interaksi, ada pendatang datang, mereka berinteraksi, saling menghargai, menghormati. Maka ada patokan yang berhasil kesepakatan, Betul. mengawal teritorialnya. Maka Bali ini kompleks. Betul. Maka kedepannya kita jadi orang harus tahu itu sebuah evolusi budaya namanya. Tradisi, maka tradisi di Ubud tidak bisa bawa ke daerah Yang lain. pegunungan, Karena ke daerah sesananya kan dia berbeda. harus kulonun dumun Ya. sesana. Baik, demikian bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan pembicaraan kita nemu Sidi Akene, Sidi Rahayu, dan semua bisa merespon dan mencermati diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Bali dan masyarakat Nusantara dan masyarakat dunia seluruhnya. Demikian dari saya matur suksema dan mengucapkan Om Sidi Rastu, Sidi Akene, Rahayu sareng sami, sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.